Di sebuah rumah mewah, Rinjani sedang duduk di depan meja rias sambil menggunakan skincare. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada ponsel suaminya yang berbunyi, menandakan notifikasi pesan masuk. Dengan sikap waspada, Rinjani melirik ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup, mengecek apakah suaminya masih lama di dalam sana. Wanita itu yakin bahwa suaminya sedang berendam di bathtub. Dia pun bergegas mengambil ponsel suaminya dan membuka pesan yang baru saja masuk. "Monica," gumamnya lirih. Rasa penasaran mulai merasuki pikirannya, dalam hatinya bertanya-tanya. Tak ingin penasaran, Rinjani kemudian mengetik pesan balasan. "Kamu siapa?" Pesan yang dikirim oleh Rinjani langsung dibaca oleh Monica. Tak lama setelah itu muncul kembali pesan balasan. Rinjani kembali melirik ke arah pintu kamar mandi. Belum ada tanda-tanda suaminya akan keluar dari sana. Pesan dari Monica kembali dia buka. "Mas, masa sih kamu langsung lupa sama aku? Padahal baru tadi siang kita ketemu loh. Aku wanita yang anaknya kamu tabrak tadi siang di mall, yang es krimnya mengenai celana kamu, Mas." Monica mengingatkan kejadian tadi siang. Rinjani mengepalkan tangannya. Kemarahan mulai terasa di dadanya. Dia harus menyelidiki lebih jauh lagi. "Terus ada masalah?" "Tidak ada, Mas. Aku mengirim pesan hanya untuk memberitahukan itu saja, bahwa anakku baik-baik saja. Tak ada cedera serius seperti yang Mas khawatirkan." Baca baik-baik, Randy sudah memiliki istri, jadi jangan pernah lagi kamu menghubungi suamiku. Monica tidak membalas pesan tersebut, hanya membaca saja. Rinjani dengan sigap mengambil ponselnya, mencatat nomor Monica dan langsung memblokir nomor Monica di ponsel Randy. Baru setelah itu, Rinjani menghapus pesan yang dikirim oleh Monica. Tak lama setelah itu, pintu kamar mandi dibuka. Randy keluar dengan menggunakan selembar handuk yang melingkar di bagian pinggangnya. Rinjani segera meletakkan ponsel Randy ke tempat semula. Wanita itu bersikap biasa saja. Dia tidak ingin menyinggung soal Monica di depan suaminya. Yang terpenting dia sudah menyimpan nomor ponsel Monica. Untuk sementara ini, dia akan lebih ekstra mengawasi suaminya, karena Rinjani yakin dari kalimat yang ditulis oleh Monica menyimpan maksud yang tidak baik. Setelah membaca pesan terakhir dari nomor Randy, Monica merasa jantungnya berdegup kencang. Wajahnya tampak resah dan kecewa. Awalnya dia mengira Randy adalah seorang duda atau pria lajang, tapi ternyata seorang pria beristri. Hatinya berkecamuk. Rasa penasarannya kini berubah menjadi kepedihan dengan perasaan yang campur aduk. Monica membuka ponselnya. Dia mencari informasi tentang pengusaha yang bernama Randy Yoga Pranata. Dia mengetik nama itu di kolom pencarian, dan detik itu juga informasi tentang Randy muncul di layar ponselnya. Jadi Randy itu pengusaha dari kota B, gumamnya. Matanya terus menatap layar ponsel. Tapi kenapa dia ada di sini? Apa dia cuma jalan-jalan sebentar atau membuka cabang perusahaan di kota ini? Perasaan ingin tahu semakin menderah pikiran Monica. Lalu dia melihat foto istri Randy. Monica menghela nafas kasar sambil menatap wajah cantik Rinjani di layar ponselnya. Dia tak bisa memungkiri istri Randy memang cantik, tapi Monica yakin kecantikannya juga tak kalah dengan istri pria itu. Dia memupuk rasa percaya diri yang sempat terkikis.
Pagi hari Alea disibukkan mengurus suami dan anak-anaknya. Daryl selalu saja meminta istrinya untuk dipasangkan dasi. Sesibuk apapun istrinya, dia tetap sabar menunggu giliran untuk dilayani. Bagi pria itu, momen memasangkan dasi tak boleh dilewatkan. Itu bagian yang penting baginya. Agar bisa selalu romantis dengan pasangan, kebiasaan seperti ini akan dia pertahankan terus hingga tua nanti. Mas, lama-kelamaan kamu bakalan lupa cara memasang dasi, ujar Alea sambil tersenyum kecil. Tangannya cekatan membuat simpul dasi. Tangan Daryl merangkul pinggang ramping istrinya. Tidak apa-apa, karena akan selalu ada istri cantikku yang memakaikanku dasi, balasnya dengan tatapan penuh cinta. Mas, kalau aku yang lebih dulu dipanggil Allah gimana? Wajah Daryl berubah serius. Dia segera memegang tangan Alea. Aku gak suka mendengar kamu berkata seperti itu. Jangan lagi ya, ucapnya tegas. Iya mas, saut Alea. Raut mukanya menunjukkan ketakutan yang membuat Daryl menghela nafas dan mencoba untuk tersenyum kembali. Sayang, kamu hari ini beneran mau ikut meeting? Tanya Daryl dengan ekspresi cemas di wajahnya. Iya, mau gimana lagi mas? Hari ini perusahaanku ada kerjasama lagi dengan klien yang baru. Aku cuma ikut meeting aja di kantor Pak Ridwan. Selesai itu langsung pulang ke mansion, jawab Alea tenang. Daryl menghela nafas panjang. Iya sayang, pria itu tak bisa melarang istrinya. Ini sudah konsekuensi yang harus dia hadapi karena dia yang ingin mendirikan kembali perusahaan papa mertuanya. Padahal waktu itu istrinya sudah menolak. Jam 9 pagi, Alea dan Pak Erwin sudah tiba di kantor Ridwan. Mereka berjalan bersama menuju lantai 2, tempat ruang meeting berada. Berbekal pengalaman sebelumnya, keduanya sudah hafal tempat ruang meeting di perusahaan Ridwan dan tidak perlu lagi bertanya pada karyawan di sana. Berbeda dengan Randy, peserta meeting yang baru. Ketika memasuki lobi, dia langsung menuju meja resepsionis untuk bertanya letak ruang meeting. Ruang meeting ada di lantai 2. Dari lift nanti bapak belok kanan terus belok kiri. Randy dan asistennya mengangguk paham. Keduanya langsung masuk ke dalam lift. Pintu lift terbuka perlahan di lantai 2. Monica yang hendak menuju lantai bawah terkejut melihat sosok Randy ingin keluar dari lift. Matanya langsung berbinar dan dengan nada bersemangat dia langsung menyapa. Mas Randy? Randy mengerutkan keningnya, matanya mencoba menelusuri ingatan mengenai sosok wanita yang berdiri di depannya. Kamu wanita yang kemarin di mall itu kan? Iya mas, benar, jawab Monica girang karena Randy masih mengingatnya. Mas, kenapa bisa ada di kantor ini? Randy melihat ke arah jam di pergelangan tangannya. Maaf, saya sedang buru-buru, meeting sebentar lagi mau dimulai. Oh, mau meeting ya? Mas sudah tahu di mana ruang meetingnya? Randy menggeleng. Belum. Kalau begitu mari saya antar mas. Monica segera berdiri di samping Randy, berjalan seiring dengan langkah pria itu. Asisten yang sebelumnya berdiri di samping Randy terpaksa mundur ke belakang. Kamu bekerja di sini ya? Randy bertanya. Iya mas, sudah lumayan lama saya bekerja di sini sejak bercerai dengan suami. Monica menjelaskan sambil tersenyum. Randy menanggapi hanya mengangguk saja. Baginya itu adalah privasi Monica. Dia tidak ingin membahas lebih jauh. Monica, ngapain kamu di sini? Tanya Malik menegur. Saya hanya ingin menunjukkan ruangan meeting saja, sautnya dengan sedikit terbata. Cepat kamu kasih tahu OB untuk membuatkan minuman teh dan kopi. Iya pak. Randy dan asistennya langsung masuk ke dalam ruang meeting. Di tempat lain, Amira baru saja pergi mengendarai motor. Gadis itu ingin ke ATM mengambil uang donatur yang
uang donatur untuk keperluan panti. Baru beberapa meter dia meninggalkan panti, sebuah mobil pick-up melaju dengan kencang dan menabrak motor Amira dari arah belakang. Jalanan lengang membuat mobil pick-up bisa melaju dengan kencang. Beberapa pengendara motor bergegas mendekat ke arah Amira yang tergeletak di tepi jalan. Di bawah pohon kelapa, tubuh gadis itu terkulai lemas tak berdaya di pinggir jalan dengan darah yang membasahi tanah di sekitarnya. Gadis ini yang sering menyapu di halaman panti asuhan Kasih Mama, ujar seorang wanita parubaya berkerudung yang rumahnya tidak jauh dari panti asuhan. Cepat telepon mobil ambulan, seru seorang pria berjenggot putih dengan suara panik. Setelah memarkirkan sepeda ontelnya, wanita yang mengenali Amirah buru-buru berlari ke arah panti asuhan, berteriak memanggil bantuan. Tak lama setelah itu, beberapa orang pengurus panti berlarian keluar menemani Ibu Anissa yang berlari tergopoh-gopoh. Raut wajah cemas terpancar dari wajahnya yang telah dikelilingi oleh kerutan. Sesampainya di TKP, Ibu Anissa langsung menghampiri Amira, menopang kepala anak asuhnya yang terluka dan meletakkannya pelan di kakinya sambil menangis. Nak, bangun, kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Bu Anissa menangis sambil mengusap pipi anak asuhnya yang berlumuran darah akibat darah yang keluar dari hidung dan mulut. Air mata jatuh membasahi wajah tuannya. Dalam kebingungan, Bu Anissa mendongak menatap orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu bertanya, "Kenapa Amira sampai seperti ini? Katakan!" teriaknya sambil terisak. "Gadis ini tertabrak mobil pick-up berwarna putih, Bu," saut seorang wanita yang tadi melapor ke panti asuhan. Suasana semakin mencekam. "Apa kamu ingat plat nomor mobil itu?" tanya Pak Anton. Salah satu pengurus panti mencoba mencari petunjuk. Wanita itu menggelengkan kepala. "Tidak, Pak. Saat kejadian itu, dia lebih fokus pada kondisi Amirah, tak terpikir untuk melihat nomor plat." Sayup-sayup terdengar suara mobil ambulan. Suara itu semakin lama semakin jelas. Hati Bu Anissa berdegup kencang menanti pertolongan untuk Amira. Ketika mobil ambulan berhenti di sisi jalan, dua orang perawat segera turun dan mengangkat tubuh Amirah ke dalam mobil. Bu Anissa menghentikan seorang perawat. "Izinkan saya ikut." Salah satu dari perawat itu mengangguk, memberikan izin di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Bu Anissa berdoa di dalam hati agar Amira baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, Amira segera dibawa ke ruang UGD, sementara Ibu Anissa disuruh menunggu di luar. Nampak dia menunggu dengan cemas di luar ruangan. Keringat dingin mengucur di pelipis wanita itu seiring langkah mondar-mandirnya di depan pintu ruang UGD. Tak lama waktu berselang, Pak Anton tiba-tiba di depan ruang UGD dan langsung menghampiri Ibu Anissa. "Bagaimana keadaan Amira, Bu?" tanya Pak Anton. Pria itu juga mengkhawatirkan Amira. "Saya belum tahu, Pak. Amira masih ditangani oleh dokter," jawab Ibu Anissa dengan suara bergetar menahan tangis. Tiba-tiba seorang dokter keluar dari ruang UGD dan menghampiri Ibu Anissa. Dia langsung bertanya, "Apakah ibu ini keluarga dari pasien yang mengalami kecelakaan?" Iya, Pak, saya ibunya." "Bagaimana keadaan anak saya?" Bu Anissa nampak gugup. Dia tidak ingin mendengar kabar buruk dari dokter. Wajah dokter itu nampak serius. "Pasien harus menjalani operasi." "Operasi?" Ibu Anissa menahan isak. "Iya, Bu, mohon segera lengkapi administrasinya agar operasi dapat segera dilakukan." Pembicaraan serius mereka terhenti ketika seorang perawat datang menghampiri dokter sambil membawa selembar kertas hasil pemeriksaan dari laboratorium. Dokter pun mengalihkan perhatiannya pada perawat yang baru datang. "Bagaimana hasilnya?" tanya dokter tersebut. "Golongan darah pasien adalah AB," ungkap perawat dengan tegas. "Bagaimana stok golongan darah itu di rumah sakit ini?" "Dokter, golongan darah yang dibutuhkan untuk transfusi belum ada di sini," saut perawat panik, menyadari persediaan golongan darah langka itu sedang kosong. Cepat cari di PMI atau rumah sakit lain," tegas dokter itu pada perawat. "Baik, Dok."
Kemudian dokter itu kembali menatap Bu Anissa. Bu, apa pasien memiliki saudara yang bisa menyumbangkan darahnya? Ibu Anissa dan Pak Anton saling berpandangan, lalu keduanya serempak menjawab, tidak ada dok, sementara ini ibu bisa ke bagian administrasi dulu, ujar dokter itu dengan ekspresi cemas sebelum melangkah masuk kembali ke ruang UGD. Bagaimana ini Pak? Ibu Anissa menatap rekan kerjanya dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya pucat dan ekspresi kebingungan terbaca jelas. Apa sebaiknya kita menghubungi Alea? Siapa tahu dia bisa membantu, usul Pak Anton. Oh iya betul Pak, saut Bu Anissa seolah mendapatkan pencerahan. Keringat dingin membasahi dahinya. Baik, saya akan menelponnya sekarang. Pak Anton segera mengeluarkan ponselnya dan dengan tangan gemetar mulai menghubungi Alea yang merupakan harapan terakhir mereka di kantor Ridwan. Saat ini Alea tengah sibuk menjelaskan produknya pada Pak Randy. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh getaran ponselnya yang tergeletak di meja ruang meeting. Alea memutuskan mengabaikan panggilan dari Pak Anton dan berencana menghubunginya setelah meeting selesai. Namun ponselnya kembali bergetar dengan nama pemanggil yang sama. Diangkat saja Bu, siapa tahu ada yang penting, ujar Pak Randy dengan penuh pengertian. Alea mengangguk. Maaf ya Pak, kita jeda sebentar. Alea mengambil ponselnya dan langsung menerima sambungan telepon. Wajahnya menegang, kening berkerut ketika yang berbicara dengannya bukan Pak Anton melainkan Ibu Anissa. Ibu kenapa menangis? Ada apa dengan Amira Bu? Tanya Alea. Suaranya penuh kekhawatiran sekaligus panik. Detak jantungnya berpacu. Pasalnya Ibu Anissa di telepon itu hanya menyebut nama Amira saja diiringi dengan suara tangisan. Tak lama setelah itu terdengar suara Pak Anton. Rupanya pria itu mengambil alih ponsel yang ada di tangan Ibu Anissa. Halo Alea, kami sedang berada di rumah sakit keluarga Anderson. Amira baru saja mengalami kecelakaan. Dia harus menjalani operasi dan rumah sakit kehabisan golongan darah AB. Apa? Alea terkejut. Bapak dan Ibu tenang ya. Aku akan segera menghubungi rumah sakit. Sambungan telepon langsung diputus oleh Alea. Wanita itu kemudian menatap ke arah peserta meeting. Sebentar ya Pak, aku mau menghubungi pihak rumah sakit. Alea kembali meminta izin. Alea langsung menekan nomor telepon rumah sakit. Dia memerintahkan pada dokter agar langsung mengambil tindakan operasi tanpa menyulitkan Pak Anton dan Ibu Anissa. Setelah memutuskan sambungan telepon, tiba-tiba Alea teringat percakapannya dengan Dara beberapa bulan yang lalu. Gadis itu mengatakan bahwa golongan darahnya AB. Tanpa menunggu waktu lagi, Alea langsung menghubungi Dara, meminta gadis itu untuk mendonorkan darahnya ke rumah sakit. Baik Bu, habis ini saya akan pergi ke rumah sakit. Dara bersedia mendonorkan darahnya untuk Amira. Dara, beritahukan pada seluruh karyawan kantor jika golongan darah mereka AB, suruh donorkan darahnya. Katakan pada mereka yang memiliki golongan darah itu, bulan depan saya akan memberikan bonus gaji 3 kali lipat. Baik Bu. Tak lama setelah Pak Anton menghubungi Alea, dokter dengan tegas memerintahkan perawat agar segera menyiapkan ruang operasi. Ibu Anissa dan Pak Anton bergegas mendekati dokter. Maaf dok, tempat mengurus administrasinya di mana? Tanya Ibu Anissa dengan penuh kekhawatiran. Tidak perlu lagi, Ibu Alea sudah menjamin semuanya, jawab dokter itu singkat. 2 jam telah berlalu. Pak Anton dan Bu Anissa duduk di depan ruang operasi dengan perasaan gelisah. Alea sudah pulang ke mansion sejak tadi. Wanita itu tak bisa tinggal lebih lama di rumah sakit. Di kejauhan tampak Pak Abraham dan Rakah melangkah cepat menuju ruang operasi. Pak Anton baru saja mengabari mereka sehingga keduanya baru datang. Sesampainya di depan ruang operasi, Raka dan Pak Abraham menuntut penjelasan mengenai kronologi kejadian yang menimpa Amira. Namun sebelum Ibu Anissa menjelaskan, pintu ruang operasi tiba-tiba terbuka. Dokter bersama seorang perawat keluar dengan ekspresi serius di wajah mereka.